pagi, luar biasa, tetap semangat. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya disiapkan. Siap. Beri salam. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, jadi hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran ya. Sebelum itu Ibu akan mengenalkan dulu siapa temannya yang tidak hadir hari ini. Al-Fadli, Pak Fadli kemana? sakit Bu. Sakit. Kemudian siapa lagi? Febriansa, Febriansa apa? sakit Bu. Sakit. Selanjutnya Kian, Kian Muhammad Kian ya. Kemana? sakit juga. Sakit. Yang lain sudah hadir. Hadir Bu. Oke. Oke, mulai ya pembelajaran kali ini. Jadi seperti biasa kelas dasar keahlian PKR. Oke, bersama Ibu Sucitra. Oke, selamat datang di kelas Ibu. Alhamdulillah kabarnya baik-baik ya. Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran seperti hari-hari sebelumnya sudah ada kesepakatan kelas. Untuk itu Ibu bacakan dulu kesepakatan kelasnya yang kita sepakatin kemarin ya. Yang pertama, siswa datang tepat waktu kecuali bila ada situasi khusus atau mendesak. Kedua, menghormati guru dan teman sekelas. Ketiga, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Keempat, tidak menggunakan ponsel atau HP selama pelajaran kecuali untuk urusan studi. Tidak keluar kelas tanpa izin. Yang keenam, menaati seluruh poin kesepakatan dan apabila melanggar siap menerima. Oke, ini sepakat ya? Seperti biasa, kalau ada alasan, konsekuensi tetap berjalan. Oke. Kita lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, ini ada video motivasi. Jam berapa sih? Terlambat. Jadinya gimana ya? Ayo, siapa yang sudah berapa? Kalau tiap ngerjain PR dihukum seperti ini, udah panas, tambah keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan.
Enggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, gak boleh kayak gini terus. Oke, dari video tadi bagaimana pendapatnya? Jadi video tadi menerangkan kita harus semangat belajar karena apalagi kalau tidak mengerjakan tugas akan mendapatkan sanksi. Oke. Ibu lanjutkan ke modul aja dasar-dasar otomotif ya. Oke, di sini dasar pemeliharaan otomotif. Perhatikan gambar ini. Apa yang Anda pikirkan? Teori. Kenapa hal itu dilakukan? Oke, kalau menjawab silakan angkat tangannya, berani mengungkapkan pendapat. Oke. Siapa yang ingin menjawab? Silakan angkat tangannya. Gak ada yang berani. Ayo, Pak. Bagaimana? Tadi yang bicara siapa? Angkat tangannya. Jadi di sini ada gambar orang yang gratis oli. Kenapa hal itu harus dilakukan? Untuk menjaga. Oke. Kalian di sini ada video pembelajaran. Kembali lagi di AFV Channel, channel yang membahas tentang teknik, otomotif, dan pendidikan. Perhatikan, simak, dan catat poin-poin pentingnya ya. Di video kali ini kita akan membahas apa itu dasar pemeliharaan otomotif. Coba perhatikan baik-baik apa yang sedang dilakukan dalam video berikut. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Tujuannya apa sih? Mari kita jawab. Yaps, betul. Di video yang pertama adalah orang yang sedang memasukkan oli ke dalam mesin. Kemudian yang kedua membersihkan kampas rem. Dan yang ketiga membersihkan filter udara. Tujuan dari yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah untuk menjaga kendaraan tetap normal dan tidak mudah rusak. Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang perawatan kendaraan otomotif secara umum. Lantas, apa itu perawatan? Dalam bahasa Inggris, perawatan adalah maintenance, yaitu segala kegiatan yang dilakukan untuk merawat, menjaga dan memelihara peralatan, mesin dan fasilitas lainnya supaya tetap dalam keadaan siap pakai secara efektif dan efisien. Tujuan dari perawatan adalah untuk menjaga, mencegah, mengurangi dan menghindari kerusakan serta meminimalkan biaya perbaikan. Pemeliharaan perawatan pada umumnya terdiri dari perawatan terencana dan perawatan tidak terencana. Perawatan terencana, planned maintenance. Perawatan terencana yaitu kegiatan perawatan yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan atau dijadwalkan mengacu pada proses penggunaan. Perawatan terencana terdiri dari beberapa bagian antara lain. Perawatan pencegahan, preventive maintenance. Perawatan ini dilakukan dengan kriteria tertentu pada tahapan proses produksi guna mencegah kerusakan yang lebih besar.
sehingga produk yang dihasilkan cepat tepat dan baik kualitas produknya. Selanjutnya adalah perawatan terjadwal, scheduled maintenance. Perawatan yang dilakukan secara teratur dan periodik dalam kurun waktu yang ditentukan berdasar berbagai rekaman data masa lalu. Perawatan terjadwal biasanya mengacu pada rekomendasi dari produsen pembuatnya. Ada lagi bagian dari perawatan terencana, yaitu perawatan prediktif, predictive maintenance. Perawatan prediktif adalah perawatan yang dilakukan berdasarkan kondisi alat atau mesin itu sendiri, condition based. Penentuan kondisi mesin biasanya dilakukan dengan memeriksa alat atau mesin secara rutin sebelum digunakan dan sesudah digunakan sehingga dapat diketahui keadaan mesin masih layak digunakan dan keselamatan kerja terjamin. Yang kedua yaitu perawatan tidak terencana, unplanned maintenance. Perawatan tidak terencana merupakan perawatan yang dilakukan karena adanya petunjuk gejala dan indikasi pada alat atau mesin kurang maksimal dalam melakukan proses produksi. Perawatan tidak terencana biasanya terdiri dari beberapa jenis antara lain. Yang pertama adalah perawatan darurat, emergency maintenance. Adalah perawatan yang dilakukan pada saat mesin atau alat mengalami keadaan tertentu sehingga memerlukan penanggulangan yang bersifat darurat, guna mencegah kerusakan lebih besar. Selanjutnya yaitu perawatan kerusakan, breakdown maintenance. Adalah perawatan yang dilakukan ketika mesin atau alat mengalami kegagalan proses produksi sehingga pekerjaan harus dihentikan dan dilakukan pemeriksaan kerusakan sesuai prioritasnya. Perawatan penangkal, corrective maintenance. Adalah perawatan yang dilakukan berdasarkan hasil produksi yang dihasilkan tidak sesuai baik waktu atau standar mutu produk, sehingga perlu dilakukan koreksi pada mesin atau alat tersebut. Itulah pengertian secara umum dalam pengertian perawatan. Lantas bagaimana merawat kendaraan otomotif? Mari kita bahas. Pemeliharaan otomotif atau sering disebut perawatan berkala pada kendaraan adalah kegiatan merawat, menyetel, memperbaiki, mengganti komponen yang dilakukan dengan kurun waktu tertentu untuk mendapatkan performa kinerja mesin mendekati spesifikasi semula atau masih baru. Kendaraan bermotor sangat banyak jenis dan mereknya, di mana setiap jenis dan merek memiliki ratusan komponen yang berbeda. Setiap komponen dalam penggunaannya akan mendapatkan berbagai kondisi beban seperti beban panas, beban tekanan, beban benturan, beban putaran, beban kimia, dan lain sebagainya. Komponen tersebut semakin lama digunakan akan aus, longgar, tidak presisi dan mengalami penurunan kinerja sehingga akan mengurangi performa mesin kendaraan. Oleh sebab itu perlu adanya perawatan berkala. Perbedaan antara kendaraan yang melakukan perawatan rutin dengan kendaraan yang tidak melakukan perawatan akan terlihat pada performa dan kondisi mesin yang berbeda. Perawatan pada kendaraan terdapat dua jenis, yaitu perawatan terencana dan tidak terencana. Contoh jadwal perawatan terencana. Komponen kendaraan dapat mengalami kerusakan, namun kerusakan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba kecuali terjadi insiden. Kerusakan yang terjadi bukan karena insiden biasanya terlihat atau terasa gejala-gejala kerusakan. Seorang pemilik kendaraan atau pengemudi perlu mengetahui gejala kerusakan dan cara penanganannya. Sebagian pengemudi melakukan pengecekan kendaraan sebelum digunakan untuk mencegah insiden atau kerusakan yang berat. Pemeriksaan rutin sebelum kendaraan dipakai yang dilakukan pengemudi antara lain: pemeriksaan baterai. Periksa kondisi baterai dari terminal baterai, kotak baterai, dan jumlah air baterai jika menggunakan aki basah. Pemeriksaan sistem pendingin. Pemeriksaan volume air pada radiator dan reservoir radiator. Pemeriksaan tekanan ban. Pemeriksaan lampu dan klakson, dan lain sebagainya. Servis atau perbaikan kendaraan yang mengalami kerusakan harus diperbaiki oleh seorang ahli mekanik atau montir di bengkel dengan peralatan yang lengkap. Kerusakan yang terjadi biasanya dapat dirasakan oleh pengendara dengan indera manusia, seperti indera penciuman, pengamatan, pendengaran, dan perabaan rasa gerakan. Contoh:
asap knalpot yang banyak dan berwarna putih, lampu-lampu yang mati atau hidup, suara komponen mesin yang berisik, suara berdecit saat pengeraman atau saat mengopling, saat mobil jalan terjadi getaran yang berlebih, pada saat pengereman mobil cenderung berbelok ke salah satu arah dan lain sebagainya. Setelah mengetahui bagian yang mengalami masalah, maka perlu dilakukan perbaikan. Untuk dapat melakukan perbaikan, diperlukan alat yang sesuai dan seseorang dengan pengetahuan tentang mekanisme cara pembongkaran dan pemasangan komponen yang benar, menggunakan peralatan dengan baik. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Setelah menonton video tersebut, silakan tulis wawasan baru apa yang Anda dapatkan di buku masing-masing. Ya, nanti Ibu minta satu orang untuk mempresentasikannya. Silakan Ibu beri waktu 2 menit. Nah, untuk maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Oke. Silakan presentasikan ke teman-temannya yang menghadap ke sana, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valenda. Saya akan memberikan kesimpulan dari wawasan yang saya dapatkan setelah menonton video tersebut. Wawasan yang saya dapatkan setelah menonton video tersebut adalah mengetahui tujuan membersihkan mesin dan tujuan pemeriksaan otomotif atau pemeriksaan berkala. Sekian, terima kasih. Baik, langsung masuk ke materi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama untuk mengetahui dasar-dasar pemeliharaan otomotif seperti yang dipaparkan dari temannya tadi. Tujuannya untuk mengetahui pemeliharaan otomotif. Kemudian memahami jenis-jenis pemeliharaan otomotif. Yang ketiga, memahami perlengkapan dan alat ukur dasar pemeliharaan otomotif. Oke, definisi pemeliharaan. Pemeliharaan atau yang sering disebut bahasa Inggrisnya itu maintenance, ya, adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk merawat, menjaga, memelihara peralatan, mesin, dan fasilitas lainnya supaya tetap dalam keadaan siap pakai secara efektif dan efisien. Jadi tujuan dari perawatannya ini untuk menjaga, mengurangi, menghindari kerusakan serta meminimalkan biaya perbaikan. Makanya aku tadi ada video orang oli, ya. Kita tahu kan? Oli itu adalah perawatan terjadwal yang harus diganti. Apa tujuan mengganti oli? Untuk mencegah aku kan jika ada kendaraan kalau misal telat ganti oli habis perawatan. Yang pertama, perawatan terbagi menjadi 2. Yang pertama apa? Perawatan terencana. Yang kedua, perawatan tidak terencana, ya. Planned maintenance dan unplanned maintenance. Jadi yang pertama di perawatan terencana itu ada perawatan pencegahan, terus perawatan terjadwal dengan perawatan prediktif. Terus yang kedua ada perawatan tidak terencana. Yang pertama ada perawatan darurat, perawatan kerusakan dan perawatan penangkal. Oke, kita lanjutkan. Oke, di otomotif sendiri ada beberapa jenis perbaikan otomotif. Jadi ibaratnya ini kendaraan. Nah, Ibu contohkan sebisanya motor. Dia ada bagian kelistrikan, ada bagian sasis, ada bagian mesin, ya, sama juga dengan mobil yang lebih banyak, ya. Yang pertama ada perbaikan mesin atau engine, ada perbaikan pemindahan tenaga, perbaikan sasis, perbaikan kelistrikan dengan perbaikan bodi. Jadi tahu perbaikan bodi? Mungkin sekarang usaha perbaikan bodi itu lebih menjanjikan, ya.
Karena sedikit aja bonyok itu mobil dibawa ke bengkel berjuta-juta bang. Namun dengan ukuran tertentu. Oke. Ada yang tahu bedanya baut dan anggur? Hah? Sama? Gimana sama? Beda. Kalau baut kerasnya di luar, kalau anggur kerasnya di dalam. Oke. Pernah dengar kata-kata yang namanya alur? Bulir? Tahu. Itu perbedaannya. Kalau yang bau, bulirnya di Dalam. kalau yang mur, bulirnya di dalam. Oke, paham sampai situ. Selanjutnya di sini ada kunci ring dan kunci kombinasi. Digunakan untuk membuka dan memecahkan baut dengan mencengkraman lebih baik dibanding kunci pas biasa. Yang selanjutnya ada kunci torsi. Fungsi untuk mengukur, mengencangkan baut dengan kekuatan torsi yang tepat sesuai dengan spesifikasi. Jadi kalau kunci torsi tidak bisa itu maka isolasi kebang. Jadi di kunci torsi itu kalian harus tahu, misalnya buat contoh kalian yang kunci apa nih? Standar. Kalian harus tahu kan berapa standar penguncian itu. Baru ini disetting, baru bisa digunakan. Nanti mungkin ada prakteknya kan. Selanjutnya ada obeng plus dan ya sudah perlu dijelaskan ini ya. Sudah tahu semua ya? Tahu nggak tahu? Tahu. Ya? Kunci Inggris? Dongkrak? Kunci musik? Tahu ya? Kunci L, palu, kompresor, jack stand tahu? Penyangga kendaraan yang digunakan setelah dongkrak untuk menjaga kendaraan tetap terangkat dan aman. Oke ya. Kunci roda, senter ya. Pompa, vacuum tester, ya. Oke. Sebelum masuk ke materi alat ukur yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan, ibu ada sedikit ya. Mohon semua berdiri. Silakan dong. Oke, semuanya berdiri. Kita bikin dulu nih. Oke, ikuti gerakannya ya. Oke. bermain. Bermain dan melanggar kesepakatan kelas. Oke, untuk selanjutnya akan di apa? Akan mengulangi atau tidak? Tidak ya. Ibu tidak komentarnya siapa yang bercerita? Oke, masih konsentrasi semua? Oke, kita lanjut. Jadi jenis alat ukur yang digunakan dalam perawatan dan perbaikan otomotif itu yang pertama ada multi
positif dengan negatif. Itu kalau untuk mengukur, ini kan untuk digunakan untuk perawatan dan perbaikan otomotif ya. Jadi untuk pengecekan menggunakan multi ini kita jangan sampai terbalik untuk positif dan negatif. Selanjutnya ada mikrometer. Ada yang pernah menggunakan mikrometer di sekolah yang waktu SMP? Belum. Tidak ada? Yang lain sekolah lain? Sekolah sini pernah? Belum. Nanti kita ada praktek ya. Jadi mikrometer ini mengukur ketebalan komponen mesin seperti diameter poros spidol dan ketebalan piringan rem dengan presisi tinggi ya. Jadi di mikrometer ini dia tuh dapat mengukur ketebalan dan diameter ya. Biasa dia mengukur untuk poros. Tahu poros? Pas. Itu menggunakan mikrometer. Terus ada vernier caliper atau jangka sorong. Ada yang pernah menggunakannya waktu SMP? Tidak. Hah? Tidak? Jangka sorong? Ya. Ini jangka sorong tapi ini versi apa ini Bang? Versi plastik. Jadi di sini ada jangka sorong semuanya. Ya. Ini atau disebut dengan vernier caliper ya. Jadi di sini ada dapat mengukur 3 Bang. Yang pertama mengukur diameter dalam. Yang ini untuk mengukur luar. Dan yang satu lagi nih untuk mengukur kedalaman atau ketinggian. Oke. Silakan Bang. Oke. Itu untuk bagian faktor ya. Harus ada alat pemeriksa tekanan ban. Oke. Ibu bahas walaupun ini PKR, contoh aja ada masing-masing. Berapa apa satuan dari tekanan ban? PSI atau PSI. Berapa standar tekanan ban depan Bang? 40. Ada yang tahu? 35. Hah? Melekat Bang? 20. Oke. Tahu? Untuk mengukur tekanan kompresi dalam silinder mesin untuk memeriksa kondisi mesin terutama apa ada kebakaran kompresi. Terus timing light ya untuk menyetel waktu pelatihan pada mesin bensin membantu pastikan waktu pelatihan. Terus ada real gauge ya mengukur jarak dan variasi komponen otomotif dengan sangat presisi ya. Jadi biasa digunakan untuk mengukur kerataan poros atau as. Oke, lanjut lagi. Ini ada torsi, mikrometer, vakum, infrared termometer ya. Oke. Sebelum masuk ke evaluasi, Ibu ada tugas LKPD ya. Ibu bagi 3 kelompok ya. Saya dibagi 4 aja lah. Ibu buat 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Kita langsung mulai. Oke. 1, 2, 3, 4. Tugas 1 kelompoknya buat sendiri aja ini ya. Ibu bentuk 4 kelompok. Tolong itu bisa dikerjakan. Di dalam ini ada 3 lembar LKPD, 3
Mewing roll, mewing roll. Apakah sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Kameramen XCTK ya. Oke, bisa kondisi semuanya. Balik ke fokus. Jadi lembar ini nanti dipresentasikan berhubung waktunya sudah hampir habis ya. Paling ditutup dulu. Oke. Di sini ada evaluasi pembelajaran dari tujuan tadi. Menurut kalian apakah penting sebuah kendaraan melakukan perawatan atau pemeliharaan berkala? Penting tidak? Penting. Karena untuk mencegah kesalahan. Oke. Apakah apa saja jenis-jenis perawatan dan pemeliharaan yang kamu ketahui? Tadi sudah tahu? Selanjutnya berikan 3 contoh penetapan dan alat ukur dalam menjelaskan perawatan pemeliharaan kendaraan beserta dengan fungsinya. Apa aja? Yang pertama, yang tahu alat ukur pemeriksaan atau itu multimeter. Terus apa lagi? Alat tekanan, alat ukur tekanan. Untuk perlengkapannya ada fungsi apa aja? Semoga kalian sudah memahami ya. Oke, terus di akhir pembelajaran, untuk di akhir pembelajaran itu ada link refleksi pembelajaran. Sudah dikirim ke ketua kelasnya, silakan cek HP masing-masing, isi form itu sekarang, ya. Selamat sebentar. Klik-kliknya. Sudah diisi ya?